Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Daniarta dari kelas Manajemen A Universitas Negeri Makassar. Bakalan membahas tentang pengembangan paragraf. Sebelum kita masuk dalam pengertian paragraf, kita harus mengetahui syarat-syarat paragraf. Nah, ini dia syarat-syarat suatu paragraf. Syarat-syarat suatu paragraf. 1. Kepaduan atau bisa disebut koherensi. Koherensi adalah adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain sehingga logis dan serasi. 2. Kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. 3. Kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat perjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ini ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah topik atau tema. Metode pengembangan atau cara pengembangan paragraf. Cara definisi ialah cara mengembangkan paragraf dengan pengertian dari suatu masalah yang diungkapkan dari berbagai suatu produk, dan kata yang biasa digunakan adalah ialah dan yaitu. B. Cara analogi ialah cara pengungkapan objek yang biasa dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan, dan kata-kata yang biasa digunakan adalah yaitu, ibaratnya, seperti, dan bagaikan. C. Cara contoh ialah cara pengembangan paragraf menggunakan sebuah contoh sebagai penjelasan yang digunakan untuk mendukung atau memperjelas kalimat utama agar mudah dipahami oleh pembaca. D. Cara sebab akibat merupakan cara pengembangan paragraf menggunakan sebab sebagai penjelas dan akibat sebagai gagasan pokok yang diikuti dengan penyebab yang menjadi kalimat penjelas. Cara perbandingan ialah cara pengembangan paragraf dengan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya yang digunakan untuk memperjelas suatu gagasan yang biasa menggunakan kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sedangkan. F. Cara pertentangan ialah cara yang digunakan dalam mengembangkan suatu paragraf dengan menjelaskan atau mengungkapkan seperti berbeda, dengan bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya. G. Cara klasifikasi adalah cara yang digunakan dalam mengembangkan suatu paragraf dengan cara mengelompokkan berdasarkan ciri-cirinya, dengan kata yang sering digunakan yaitu digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan diklasifikasikan. Implementasi paragraf pada jenis tulisan. 1. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu dengan jelas yang berguna untuk memberikan kesan terhadap pembaca sehingga mereka seolah-olah melihat atau memberikan kesan yang dideskripsikan. 2. Argumentasi adalah karangan yang menyampaikan ide pendapat atau gagasan dengan alasan atau bukti yang bertujuan meyakinkan orang lain atau pembaca terhadap pendapat atau ide yang disampaikan oleh pengarang. 3. Eksposisi adalah bentuk karangan yang menjelaskan suatu permasalahan berdasarkan fakta sebenarnya yang dijelaskan secara singkat, jelas, padat, dan akurat yang bertujuan agar orang lain mengetahui atau menambah wawasan pembaca. 4. Narasi
adalah karangan yang disusun secara kronologis yang biasa diambil dari suatu cerita, peristiwa, atau kisah seseorang. 5. Persuasi merupakan karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca agar percaya apa yang disampaikan oleh penulisnya. Oke teman-teman, selesai sudah media pembelajaran kita tentang pengembangan paragraf. Saya Nabila Daniarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.